Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum kedengaran suaranya. Bu, ngantuk, lapar. Alhamdulillah. Saya doakan yang paling kencang jawab salamnya tahun depan bisa umroh. Yang punya hutang cepat lunas. Kok giliran hutang tahu kencang? Ada hutangnya itu. Yang belum nikah cepat nikah. Bapak-bapak nggak usah amin pak. Saya dikomplain sama ibu-ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin an-nuril dat wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa ashabihi dawil qadat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Al mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para ustaz, para kiai yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau semuanya bisa menyambungkan pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mungkin para habaib yang hadir pada malam hari ini yang mungkin kita tidak melihat beliau yang kita tawassuli beliau seyogyanya hadir bersama kita. Arwah-arwah beliau juga hadir bersama kita. Dan insya Allah dengan kita melihat beliau bisa menyambungkan juga pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan bisa menyambung pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad tatkala kita melihat para habaib, melihat para ulama? Karena tatkala kita memandang para habaib yang kita pandang pernah memandang ayahandanya pernah memandang kakeknya pernah memandang datuknya pernah memandang buyutnya pernah memandang warengnya, kata orang Jawa gitu. Habis wareng pernah memandang udeg-udegnya. Habis udeg-udeg apa mana? Pulau betul paham nih. Ya, sampai terus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tatkala kita memandang habaib, tidak putus pandangan kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tatkala kita memandang para ulama, para ustaz, beliau ini pernah belajar kepada kiainya belajar kepada gurunya juga terus memandang kepada gurunya, terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, dengan memandang para habaib dan para ulama, insyaallah menyambungkan pandangan kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba man ra'ani wa man ra'a man ra'ani wa man ra'a man ra'a man ra'ani."
Beruntung kata baginda Nabi orang yang pernah memandang aku. Siapa yang memandang baginda Nabi? Para sahabat Nabi SAW. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat beruntung yang pernah memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah duduk dengan baginda Nabi Muhammad, pernah belajar dengan baginda Nabi Muhammad, pernah mencium tangan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat orang-orang yang beruntung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan daripada baginda Nabi SAW banyak menjamin para sahabat mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Asyrah Mubasysyirin bil Jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ashabu Badar, orang-orang yang pernah ikut perang Badar, mereka dijamin surganya. Orang-orang yang pernah ikut perang Uhud juga dijamin surganya. Kemudian para sahabat-sahabat yang lain juga secara pribadi mereka, secara personal mereka ada yang dijamin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah muadzinnya baginda Nabi. Baginda Nabi mengatakan, aku mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Bilal bin Rabah adalah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat Nabi, mereka yang langsung memandang wajah baginda Nabi Muhammad banyak mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat bapak-bapak ibu-ibu sudah dijamin masuk surga sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, mereka tambah rajin ibadahnya. Tambah rajin ibadah. Bahkan ada salah seorang sahabat Syaibah, tatkala tidak terlihat di masjidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh baginda Nabi, "Mana Syaibah?" Kata para sahabat yang lain, "Syaibah lagi sakit ya Rasulullah." Kemudian didatangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Syaibah. "Kenapa wahai kau Syaibah? Apakah kau sakit?" Dia katakan, "Tidak ya Rasulullah. Aku hanya berpikir, walaupun aku mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala, tentu surgaku ini beda dengan surgamu. Engkau adalah kekasih Allah, pasti Allah memasukkan engkau ke dalam surga yang paling istimewa ya Rasul. Sedangkan aku adalah manusia biasa ya Rasul. Aku tidak mungkin bisa berjumpa dengan engkau di akhirat nanti di surganya Allah, wahai Rasul. Itulah yang aku pikirkan, yang aku khawatirkan," kata beliau. Dijawab oleh baginda Nabi SAW, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang engkau cintai. Maknanya Syaibah, orang-orang dan orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat di surganya Allah akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini sahabat Syaibah. Para sahabat dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka makin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak tidur di malam hari. Kanu fursanun nahar. Mereka itu penunggang-penunggang kuda yang tangguh di siang hari. Wa ruk'a'un bil lail, dan beliau-beliau para sahabat ini ahli-ahli sujud, ahli-ahli ruku, ahli ibadah kalau malam hari. Kalau pagi hari berperang di jalan Allah, malam hari mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ikuti. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari mereka berperang di jalan Allah. Kita, apalagi orang Riau ini Masya Allah, yang punya banyak kebun, siang hari, pagi hari sampai sore hari pergi ke kebun, malam hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malam hari masih ngurusin dunia terus. Ya, boten mari-mari. Nggih boten? Niku para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tambah rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seandainya kula sareng jenengan wenten ya napa suara atau ngimpi kedatangan malaikat Jibril misalnya, jarene malaikat Jibril, "Pak, Bu, wis jenengan dijamin mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala."
Kira-kira tangi turu langsung ibadah apa malas-malasan ibadah? Insya Allah orang usah sembahyang harus dijamin. Nggih. Oke, lek kula sampeyan yang wonten, tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah rajin ibadahnya kepada Allah. Ini manusia yang pernah memandang wajah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad, "Wa man ra'a man ra'ani," dan orang yang pernah memandang orang yang memandang aku. Para tabi'in pernah memandang para sahabat. Sahabat memandang baginda Nabi. Ini juga para tabi'in termasuk golongan orang-orang yang bahagia, kata baginda Nabi. Wa man ra'a, kemudian kata baginda Nabi, wa man ra'a man ra'ani, dan siapa lagi? Golongan yang ketiga adalah para tabi'in yang pernah memandang tabi'in pernah memandang sahabat pernah memandang wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in juga termasuk golongan orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan hadis ini berlanjut sampai hari kiamat, kita pun mendapatkan bagian sebagai orang-orang yang bahagia, pernah memandang orang sebelum kita pernah memandang sebelumnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di satu majelis yang sangat luar biasa. Yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat ke kebun surga, bukan kebun sawit. Ya, ini walaupun musolanya di tengah-tengah kebun sawit, hakikatnya kebun surga. Idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kalian melewati taman surga, jalannya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farta'u, mampir, lunggu, nopo malih, nimbrung teng majelis tersebut, di taman surga tersebut. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma liyadul jannah ya Rasulullah?" Emang ono ya Rasulullah kebun surga sing wenten teng dunya? Jare kanjeng Nabi, "Weh, nopo?" Hilakuddin, kumpulan orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, majalisul ilm. Majalisul ilm atau majalisul ta'lim, tempat orang belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Percaya mboten? Percaya mboten? Mesti percaya taman surga. Buktine ya lek wonten sing ngaji kata sing ngantuk. Gimana? Oke, kenapa? Asik nang taman surga, anginnya sepoi-sepoi sampai ngantuk. Masya Allah, kula wenten jamaah terbatas yang wonten. Lek diajak pikiran, Masya Allah, bib sanjang sareng kula. Bib lek pikiran niki luar biasa, bib ngadu kepol. Ya kula sanjang, ya ini kok alhamdulillah nikmat saking Gusti Allah. Loh kok nikmat lagi sampean lugu nang kebone swarga. Wenten angine sepoi-sepoi sampai ngantuk. Nah niku alhamdulillah ini satu bukti ya bahwasanya kita benar-benar berada di taman daripada surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas bumi. Dan juga kita bersyukur bahwasanya majelis seperti ini yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang tugasnya keliling. Yatlubuna majalisan dzikir. Mereka mencari tempat-tempat orang yang berkumpul membaca zikir, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jangan dikira salawat itu bukan zikir kepada Allah. Kita baca salawat juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ya malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk keliling mencari majelis-majelis zikir. Yatlubuna majelis zikir. Apabila mereka sudah mendapatkan tanadau,
ashabahum. Kemudian mereka memanggil kawan-kawannya ikut berkumpul juga di majelis tersebut. Kemudian mereka, apa yang mereka lakukan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Merentangkan sayapnya di atas majelis tersebut. Percaya betul? Ya, percaya betul? Mesti percaya. Lek boten percaya, mungkin dibuka hijab karena Allah Subhanahu wa taala kelemar sedoyo sampeyan. Semakut sedoyo. Lagi manusia boten saged ningali malaikat. Kalau orang diberikan satu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang malaikat, masya Allah, boten kuat Pak Bu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawon tatkala turun ayat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wujud aslinya. Apa yang dirasakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau gemetar, takut sampai turun ke rumah beliau minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Keringat dingin keluar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zamiluni sampai diselimuti oleh Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah tahu siapa yang turun kepada suaminya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah belajar kepada Waraqah bin Naufal. Siti Khadijah ini pernah belajar kepada sepupunya seorang pendeta Nasrani, Waraqah bin Naufal yang masih memegang kitab Injil asli. Belajar bahwasanya nanti kalau ada nabi yang akan turun kepada beliau adalah namus atau malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Itu dipelajari oleh Siti Khadijah radhiyallahu taala. Sehingga tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diselimutin, ditanya oleh Siti Khadijah, "Kenapa engkau takut wahai suami?" Dijawab oleh baginda, "Aku bertemu makhluk yang tidak pernah aku lihat," kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Khadijah yang di rumah pakai kerudung, dibuka kerudung. Kemudian kata baginda Nabi, "Dia sudah pergi wahai Khadijah." Kemudian dipakai lagi. Datang lagi wahai Khadijah. Memang Siti Khadijah tahu bahwasanya malaikat Jibril atau malaikat manapun tidak akan mau melihat auratnya manusia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, yang orang-orang dulu kalau mandi mesti ngangge sewek. Gimana? Sewekan. Adus sekali sewekan. Adus sumur sewekan. Adus ke kamar mandi sewekan. Kenapa? Untuk menutupi aurat. Karena kita ini ada yang menjaga, diberi penjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat hafadzah. Kalau seandainya malaikat itu melihat aurat kita, maka mereka kabur. Maka dari itu orang dulu mandi pakai sarung biar malaikatnya enggak kabur, malaikatnya enggak pergi dari kita. Kalau kabur, masya Allah, ditinggal sama malaikat. Makanya apalagi khususnya ibu-ibu, jangan bajunya anaknya dipakai. Nggih, boten. Umur 2 tahun udele ngalor ngidul. Nggih. Oke, numpake motor Satria. Motor apa? Ninja. Gonceng karo bojone. Wes sing nyetir nang guri melontot tok isine. Lan iku aurat. Malaikat tidak akan mendekat kepada orang yang membuka aurat. Seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala ditangkap oleh Raja Namrud, ingin dilemparkan ke dalam api, dibikinkan tetapel yang paling besar. Kemudian ditarik talinya, putus. Ditarik lagi, putus. Berapa kali putus, akhirnya ada orang tua membisiki Raja Namrud. Iblis menyerupai orang tua membisiki Raja Namrud, "Wahai Namrud, kalau engkau pengen melempar Ibrahim ke tengah-tengah api, taruh 2 perempuan yang membuka auratnya di hadapan Ibrahim." Karena iblis ini tahu Nabi Ibrahim tidak akan bisa terlempar karena dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia datangkan 2 wanita, kemudian disuruh untuk membuka auratnya. Ternyata Nabi Ibrahim bisa terlempar ke dalam api karena 2 perempuan yang buka aurat tersebut. Malaikat kabur, tidak ada yang bisa menjaga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Maka dari itu tatkala baginda Nabi turun daripada Gua Hira, minta diselimuti oleh Siti Khadijah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu memberitahu kepada Khadijah, dan Khadijah tahu yang turun kepada suaminya adalah Jibril alaihissalam atau Namus yang pernah turun kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini kalau kita memandang malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi enggak kuat. Bahkan malaikat Jibril itu sering turun kepada baginda Nabi menyampaikan wahyu tatkala di Madinah di hadapan para sahabatnya. Ya, beliau menjelma atau menyerupai salah seorang sahabat yang namanya Dihya Al-Kalbi. Ya, Dihya Al-Kalbi ini sahabat yang paling ganteng. Ya, sahabat yang kulitnya putih, rambutnya kemerah-merahan, matanya agak biru. Itu malaikat Jibril sering menyerupai sebagai Dihya Al-Kalbi. Sampai kadang dalam satu majelisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua Dihya Al-Kalbi. Yang satu yang asli, yang satu malaikat Jibril alaihissalam. Kalau kita dibuka hijabnya melihat malaikat Allah, insya Allah semaput sedoyo. Boten iya. Tapi kita yakin bahwasanya majelis seperti ini dinaungi oleh sayap-sayap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tadi yang diperintah oleh Allah untuk mendatangi majelis-majelis zikir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala laporan. Gusti wenten hambane jenengan kumpul-kumpul teng SD SD 3 masjid apa? Masjid Lawang Songo iki. Masya Allah. Masjid Lawang Songo kumpul sedaya. Bejo wenten. Ya, ponimin wenten. Sinten malih? Hah? Wes boten apal lho wes. Disebutkan nama malaikat satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mada yaf'alun?" Apa yang mereka lakukan wahai malaikat-malaikat? Wa ma taraktu? Apa yang mereka lakukan tatkala kalian meninggalkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Hum yadhkurunak, yusabbihunak, yuhammidunak, mereka ya Allah berzikir mengingat dirimu, mereka memujimu ya Allah, mereka membaca tasbih, mereka membaca zikir dan lain sebagainya ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal ra'auni, apakah mereka memandang diriku? Kata malaikat, la ya Rabbi, tidak, mereka tidak memandangmu ya Allah. Kaifa la ra'auni, bagaimana kalau mereka itu bisa memandang aku? Kata Allah Subhanahu wa taala, la ra'auka la ashaddu dzikran wa tasbihan wa tahmidan aw kama qala. Ya, kalau mereka bisa memandangmu ya Allah, mungkin mereka akan lebih banyak berzikir kepada Engkau, bertasbih kepada Engkau, bertahmid kepada Engkau, membaca takbir ya Allah, memuji Engkau ya Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka melihat aku? Sedangkan kita manusia di dunia tidak ada yang bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja yang mana pernah di dalam Al-Qur'an dikatakan beliau sering dipanggil oleh Allah untuk bermukalamah, untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Beliau pernah sekali waktu minta kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah, perlihatkan wujudmu agar aku bisa memandangmu ya Allah, kata Nabi Allah Musa. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala lam tarani, kata Allah, engkau tidak akan bisa untuk memandangku wahai Musa. Walakin indur ilal jabal, akan tetapi lihatlah ke gunung tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, kalau gunung itu tidak terjadi apa-apa, tidak meledak, tidak hancur, maka engkau akan bisa memandang aku wahai Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelmakan sebagian nurnya ke bukit tersebut, apa yang terjadi? Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ida. Allah menjadikan gunung tersebut bergetar kemudian hancur dan Nabi Allah Musa jatuh pingsan, kelengar, semaput, orang kuat. Nah, ini Nabi Musa saja yang menjabat julukan Kalimullah, orang yang selalu Nabi yang selalu diajak dialog kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kuat memandang sebagian zatnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali
baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi tidak minta melihat Allah, tapi Allah mengundang beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa, bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Najm, "Falamma qaba qausaini aw adna." Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala sebatas busur dan anak panah, bahkan lebih dekat daripada itu. Subhanallah, ini keistimewaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa ya seperti baginda Nabi Muhammad. Kejadian tersebut tidak akan pernah dialami oleh siapapun dan tidak akan pernah dialami oleh manusia manapun kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tadi mengatakan, apakah mereka memandang aku, melihat aku? Tidak, ya Allah. Bagaimana kalau mereka memandang aku, kata Allah SWT, mereka akan lebih rajin, lebih semangat lagi berzikir kepadamu ya Allah, bertasbih, bertahmid kepadamu ya Allah. Kemudian kata Allah, wa ma yas'alun, apa yang mereka minta kepada aku, kata Allah SWT. Tanya kepada malaikat tadi, yas'aluna al-jannah, mereka minta dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Mereka minta surga yang kau sediakan. Mereka minta surga yang kau janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Usribatil jannatu lil muttaqin, uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian mencari ampunan Allah. Kemudian surganya yang luasnya 7 lapis langit 7 lapis bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kira-kira jenengan lek ditawari mlebu surga gelem ora? Gelem boten? Gelem sapa gendeng sing ora gelem mlebu surga? Maling. Tahu Bu maling? Kalau ditanya, "Hei, maling, apa cita-citamu, pengen masuk surga apa enggak?" Mesti pengen. Kenapa? Karena nikmatnya surga ini luar biasa. Orang-orang ceritanya wis asik. Apa maling ngalami. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya surga itu malah ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmatnya surga itu boten pernah dipandang moto, boten pernah dikrungu kuping, boten pernah dirasakno ati. Nikmatnya surga luwih saking iku kabeh. Bagaimana tidak? Luar biasa nikmatnya surga. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dikatakan demikian. Nikmatnya surga itu ya, setiap orang diberikan istana yang arduhas samawati wal ardh, luasnya 7 lapis langit 7 lapis bumi. Laki-laki yang masuk surga masya Allah dapat 70 bidadari Pak, dapat 70 bidadari. Mau? Siapa yang tak mau? Kuat boten tenggule iki 70 loh Pak, situ wae kadang wah. Ya, nggih Bu. 70 bidadarine. Itu bidadari Pak disifatkan oleh para ulama kalau sudah minum kopi, ya, bidadari kalau sudah minum kopi kayak saya gini melaku, yo, mulai mau nitok. Ya. Kalau sudah minum kopi, bidadari itu kelihatan di kerongkongannya. Hitam kelihatan. Saking mulusnya bidadari. Luar biasa kok terus pergi koyo bidadari. Hah? Wah, mulus nih. Mulai dudu tenggorokan tok sing ireng, mulai apa? Mulai rambut sampai sikile reko ireng kabeh. Nggih. Lah iya. Lah bidadari ku ireng ketok. Ya, lek ngombe kopi. Masya Allah saking mulusnya bidadari. Iku satu orang laki-laki dapat 70 bidadari. Masya Allah. Kalau ibu-ibu dapat apa Bu? Bu? Nopo? Bidadara. Terwenten bidadara. Sing wenten bidadara betul wenten. Tapi tenang, walaupun tidak dapat bidadara, ibu-ibu jadi ratunya bidadari. Lek wis ratu iki wis paling ayune pol. Walaupun di dunia pas-pasan. Nggih. Tang surga paling ayu. Pengen sisiran ono sing nyisiri.
pengen make up ono sing make up, awake pegel ono sing mejiti. Nggih. Oke, nikmatnya luar biasa surga. Kemudian di dalam surga ada disediakan 3 sungai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahrun min laban. Sing pertama, sungai yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada susu. Masya Allah. Niki pale Ustaz Daroni, ya Ustaz Daroni kalah susune. Kalau susune suaraku, lah ini sak kandang tok susune, lah iku sakali ini susu kabeh. Yang tidak biasa minum susu kurang gizi di dunia, insya Allah ngombe susu nang akhir nang surga. Masya Allah, lembu kabeh ngombe susu. Ada lagi sungai disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari khamar, teko arak. Makanya arak, khamr di dunia haram bagi orang mukmin, tapi di akhirat disediakan, di surga disediakan sungai dari arak oleh Allah Subhanahu wa taala dari khamr. Kalau mabuk di dunia minum arak, kira-kira mabuknya berikut. Glosor nang parit, nggih. Lagi lek nang swarga ngombe arak niku luar biasa, mubah Pak Bu. Surganya dikelilingi, itu di surga. Kemudian ada sungai yang terbuat dari madu, luar biasa. Senang dunia biasa entok madu palsu tok, nang kono madu asli. Masya Allah, orang pakai ngetes. Datang dunia, ayo Pak, kalau dapat madu asli dites pakai korek api. Kalau nyala berarti asli. Taruh nang lepek, taruh nang kulkas, lek beku berarti itu asli itu. Padahal ngetes madu asli itu gampang Pak. Ya, ngetes madu asli itu gampang. Bawa ke rumah. Kalau ada piring melayang, sendal melayang, itu baru madu asli. Gimana? Lagi. Nggih Bu. Wah, guyune telat ibu-ibu. Itu namanya madu asli. Bojo nomor kali. Nah itu, jadi di surga nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai yang terbuat daripada madu. Nah ini kenikmatan surga, dan kenikmatan yang paling luar biasa di surga nanti semua kaum mukminin diperlihatkan untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan di surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hal ra'awha?" Apakah mereka minta surga, mereka melihat surga? Qala la, tidak ya Allah. Kaifa ra'awha? Bagaimana kalau mereka melihat surga tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. La asyaddu, ya mereka akan lebih semangat lagi meminta surga kepada Engkau ya Allah, kata malaikat-malaikat. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat tersebut, wa mimma ta'awwadha minni, dan dari apa dia meminta perlindungan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala min narika ya Rabb, daripada neraka-Mu ya Allah. Fahal ra'awha, apakah mereka melihat neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kaifa ra'awha, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala. La asyaddu haraban wa firara, mereka akan lebih lari, akan lebih takut kepada neraka-Mu ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ushidukum inni qad ghafartu lahu. Saksikan wahai malaikat bahwasanya aku, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di majelis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Diampuni dosa-dosanya orang yang hadir majelis seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ushidukum anni qad ghafartu lahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat protes, enak tenan menusoi. Ya, dikir tok diampuni sedoyo karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh, di antara mereka ya Allah tidak ikhlas datangnya ke majelis tersebut ya Allah. Ada yang nagih utang, ada yang pengen
berkat. Nggih. Nggih boten. Pengen ngombe kopi, wenten lagi utang, Pak, Pak suaminya mana? Oh lagi majlisan. Wis kula mriku lagi utang lah. Wenten. Kalau begitu ya Allah, mereka itu niatnya nggak sama, nggak ikhlas semuanya ya Allah hadir ke majelis. Ada yang niatnya cari berkat, ada yang niatnya nagih hutang, ada niatnya wis daripada kosong nang rumah ngumpul bareng. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaum la yashqa minhum jalisuhum. Mereka sekelompok kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka, semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita berada di majelis ini betul-betul mendapatkan ampunan insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khususnya ya kita alhamdulillah bulan ini berada di bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sya'ban syahri. Dikatakan oleh para ulama Sya'ban syahrus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulannya salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan malam ini kita duduk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang yang selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di saf terdekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Auladi yaumil qiyamah aktaruhum alaihi salat." Paling dekatnya orang dengan aku nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak salawat kepada aku. Ya, kira-kira kalau pada tanglet nih yang mriki paling kata salawatnya pinten? Wenten sing bendino 100. Alhamdulillah wenten sing sewu. Wenten sing luwe. 10.000 wenten. Wenten? 100.000 wenten. 1.000 mawon alhamdulillah. Nggih. Jadi ada satu cerita. Foto-foto cerita niku. Ada nenek-nenek umur 80 tahun datang kepada seorang ustaz. Yai tulu nangis, tengah jengek yai itu nangis. Bu, benten nopo bu? Kulo nek musibah, yai tumak nongkulo. Musibah nopo bu? Bojone situ, wis lawas bojo situ. Terus nopo bu? Anaknya tabrakan boten. Kebone kebakaran boten. Kebone kelem payung ini. Ya, tamriyo itu kata sing kelem. Nggih. Kebone kelem boten ya. Umay kebakaran boten. Terus napa? Nggih ya. Kula niki biasa bedalu ngimpi kebetuk Kanjeng Nabi. Tapi mundalu kula boten ngimpi. Si kiai, si ustaz sudah ceramah kesana kesini. Tiap hari baca zikir, sholawatan. Orang pernah kebentuk kanjeng Nabi. Ditanya, Bu, emang ngamalin apa? Kok bisa tiap malam berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nggih ya. Napa? Alhamdulillah. Kula bendinten 5.000 sholawat. 80 tahun 15.000 baca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing sinnom piro? Alhamdulillah, saya tiap sholat baca sholawat 5 kali. Tiap tahiyat akhir saya baca sholawat. Lah itu sih wajib. Orang sholawat yang orang sah sebayangnya. Lagi kita di pameran. Ibu-ibu itu tadi 15.000 tiap hari baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia sudah dapat dikunjungi oleh baginda Nabi Muhammad, apalagi nanti di akhirat dia akan bisa memandang daripada wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat ini adalah amaliyah yang paling mudah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan paling mudah? Karena sholawat itu pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syair seorang saleh mengatakan, "Adimis shalah 'ala Nabi Muhammad fa qabuluha hatmun min ghairi taraddudi
a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salata 'ala nabi Muhammad. Adimis salata 'ala nabi Muhammad. Istiqomahlah kalian, banyak-banyaklah kalian membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqawluha hatmun min ghairi taraddudi, dan dikabulnya salawat itu pasti oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diragukan lagi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, sedangkan amal ibadah kita antara diterima apa tidak? Sembahyang jenengan antara diterima dan tidak oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung khusyuknya kalau ibadah salat. Makanya Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Shahibur Ratib, beliau membagi salat itu dibagi menjadi dua. Ada salat zahir, ada salat batin. Salat zahir apa? Gerakan kita, ucapan kita, itu salat zahir. Salat batin, khusyuknya kita, tawaduknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian rasa ikhlasnya kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat batin. Dan dua-duanya kata beliau harus jalan bersamaan. Kalau salah satunya saja nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan sembahyang zahir yang top, bacaan ucapan orang pernah khusyuk, ya, ucapan dengan gerakannya tok, misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tapi wonten khusyuk, pikirannya pundi-pundi, pikirannya nang kebon, pikirannya nang motor, pikirannya nang dapur, ibu-ibu. Seperti hanya misalnya di masjid ini sholat subuh, jenengan telat sembahyang, tangine telat, sampun komat, buru-buru wudu teng griya, ya langsung nyempok sepeda motor ke masjid. Teng masjid lari, kuncinya nyantol teng sepeda motor, langsung karena imamnya sudah rokaat ruku di rokaat kedua, langsung masuk Allahu Akbar, kuncinya ketinggalan. Kira-kira ya waktu sholat ingat sholatnya atau ingat kunci motor? Hah? Kunci motor. Waduh, ojo-ojo bar sholat sepeda motor ku hilang, kunci si nyantel. Gimana? Lagi piye? Apa? Biar khusyuk sembahyang. Ini semikiri dunia. Ibu-ibu juga begitu. Lagi masak ikan asin di dapur, ditinggal dulu sebentar, Allahu Akbar zuhur. Program kucing. Nggih Bu. Lagi lek wonten kucing ayam, wonten khusyuk. Adalah suatu. Ya, jadi kalau hanya mengandalkan sholat zahir saja, maka pahalanya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa khusyuk, tidak ada rasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ikhlas dalam ibadah kepada Allah, tidak akan diberikan. Makanya harus dua berjalan bersama. Juga kalau hanya sholat batinnya saja, ya kalau sholat batinnya saja, nggak sholat zahirnya, nggak sholat, cukup eling. Betul sih ngoten. Wah, terus cukup eling mawon boten usah sholat. Sholat nomor kali lagi sing pertama syahadat. Nggih, nomor kali sholat. Nah, itu kalau ibadah ya apa namanya? Ibadah kita yang lain antara diterima atau tidak. Kita sholat ini ibarat ngisi absen ujian. Penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Wenten sing nilainya 5, wenten sing 8, wenten sing 10, wenten sing 9. Sing penting boten napa-napa, sing penting absen mawon. Derek ujian. Nah, ibadah yang lain kita demikian. Tapi kalau salat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hakmun min ghairi taraddud, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap salawat diwoco, ibadah lainnya dikerja no. Ojo utang wes sing hadrah-hadrah selawatan ae ora usah sembahyang, ya padha dibentungi malaikat. Nggih. Lah sing wajib iku sembahyang dhisik. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat kita. Supaya genah apik. Supaya ora genah, ya salawat ora diterima.
Dan sembahyang kena sholawat ini pasti diterima. Nah, niku. Jadi sholawat ini adalah ibadah yang paling mudah. Maka dari itu, samping kita terus istiqamah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah-ibadah syar'iyah yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhirat nanti orang-orang yang banyak sholawat akan dekat dengan baginda Nabi Muhammad, akan bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di akhirat bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam Al-Quran dijelaskan, al-yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari itu di padang mahsyar, tatkala semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua dalam keadaan bingung yang luar biasa. Saudara ketemu saudara lari teng dunia, ya lami boten ketemu sederek pripun kangen. Idul Fitri yang Riau balik kan Jawa ketemu sederek, masya Allah, 30 tahun gak pernah pulang, sekali pulang masya Allah, pelukan 5 menit orang lucu-lucu, saking kangen nih. Ini saudara ketemu saudara. Tapi di akhirat, tatkala saudara ketemu saudara lari, karena mereka takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kakaknya pernah zalim kepada adiknya, adiknya pernah zalim kepada kakaknya. Mereka sama-sama lari takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Anak juga lari daripada orang tuanya. Kenapa? Takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya nuntut, ya Allah, anak saya di dunia ya Allah jadi anak durhaka, gak pernah taat kepada kami ya Allah orang tuanya. Jadi ini anak lah kulo niki ya dadi koyo ngene iki sebabnya wong tua kulo ya Gusti. Pripun? Wong tua kulo niki boten nate ya ngokot kulo ngaji, boten nate ngokot sembahyang, boten nate ngokot puasa. Kulo narkoba dijarne, kulo motor-motoran, mabuk-mabukan, ya menang tok wong tuane. Dari kulo niki ya Allah jadi ahli neraka sebab orang tua saya. Jadi wong tuane wis nantrim swarga ditarik kalau Gusti Allah kan neraka sebab dituntut anaknya. Ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dan suami istri juga bakal lari. Ya, wong wedok ya ketemu bojone melayu ning akhirat. Bojo ketemu istrine melayu nang akhirat. Kenapa? Takut di dunia dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami nuntut, ya Allah, aku tuntut istri saya ya Allah. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, waktu di dunia ya Allah, saya pernah minta kopi, ya, tak dibikinin ya Allah. Benten, Bu, benten Pak. Ngaku boten? Hah? Lah, di dunia pernah minta kopi gak dibikinin ya Allah. Malah jarane bojo kula ya Allah. Wes Mas, gawe yo dhewe, kula lagi asik nonton drakor. Nggih. Wenten sing ngoten. Oh, mudah-mudahan kampung liya, boten kampung mriki insyaallah. Jadi dituntut, suami nuntut, istri juga nuntut kepada Allah. Ya Allah, saya juga tuntut kepada suami saya. Kenapa? Waktu di dunia ya Allah, kawin maneh. Bojoku kula iki bojo tuwek ya Allah, glojone sak ulan sak juta. Tapi ya Allah, bojo sing enem ya Allah kali juta, boten adil suami kula ya Allah. Akhirnya sama-sama lari, takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu mereka mencari keselamatan sendiri-sendiri. Sampai mereka rombongan berbondong-bondong datang kepada baginda Nabi Muhammad. Pertama datang kepada Nabi Allah Adam.
Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Datang kepada Nabi Nuh, sama jawabannya. Datang kepada Nabi Ibrahim juga sama. Sampai ke Nabi Isa jawabannya sama. Sampai datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi Muhammad, analah, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Kemudian baginda Nabi sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' tushfa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Enggak usah sujud terus, wahai Muhammad, ini sudah di akhirat bukan di dunia. Sal tu'ta, kamu minta apa aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Washfa' tushfa, apabila kamu minta syafaat, aku akan berikan kepadamu untuk bisa memberikan syafaat kepada semua umat. Apa jawaban baginda Nabi? Idzal la arda ya Rabb wa wahidun min ummati. Kalau begitu ya Allah, aku tidak ridha, aku tidak rela kalau masih ada salah satu umatku berada di neraka-Mu ya Allah. Kemudian diangkat semua umatnya baginda Nabi Muhammad, ya, sampai di riwayat dikatakan, satu riwayat mengatakan bahwa yang terakhir diangkat oleh baginda Nabi daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala daripada umatnya adalah umatnya yang seumur hidupnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma dia pernah sekali membaca syahadat dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Waktu nikah. Baca syahadat sepindah waktu nikah. Mulai balik ya maksiat toh, nikah pernah syahadat terus maksiat paling sampai mati. Ya, tapi dia pernah bersyahadat dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dituntut sama kiai sama KUA. Biasanya kan mengatakan lek pada nikah itu kan ayo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya nikahkan ya saudara dengan fulanah binti fulan bimahar gada halan. Wah, harus dijawab nih gitu. Ya. Jadi begitu. Ya, terakhir orang yang diangkat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala oleh syafaatnya bagi Nabi Muhammad adalah mereka yang seumur hidupnya maksiat kepada Allah, hanya sekali dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menyelamatkan dirinya, yang menyebabkan dia mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini telah bisa mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad dan juga bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad, bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad dan juga dimasukkan surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat salawat yang kita baca, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini ya kita diberikan kekuatan untuk memperbanyak ibadah kita, dan semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, bulan yang penuh daripada pahala yang Allah sediakan, daripada ampunan yang Allah sediakan untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Masuk. Ini sekaligus doa, jadi berarti ceramah salam doa. Oke, amplopnya double nih gitu. Oke, Bu. Oke, mari sama-sama minta kepada tim hadra, nggak usah pakai apa namanya, pakai hadra, diiringi dengan suara agak pelan. Astagfirullah wal baraya sabullah min al-khataya. Kita sama-sama baca. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya.
yang lebih di lautan ya Allah. Tapi kami meyakini bahwasanya ampunan melebihi daripada dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, ampunkan dosa daripada suami ataupun istri kami ya Allah, dosa daripada anak-anak kami ya Allah, dosa saudara dan saudari kami ya Allah, dosa handai tolan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan khususnya ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa keduanya ya Allah. Karena orang tua kami ya Allah sangat berjasa kepada kami ya Allah. Ayah kami yang membesarkan kami ya Allah, yang mendidik kami ya Allah, yang mengenalkan kami kepada-Mu ya Allah. Ibu kami ya Allah, yang mengandung kami ya Allah, yang melahirkan kami berjuang antara hidup dan mati ya Allah. Beliau menyusui kami ya Allah, beliau menyuapi kami ya Allah, beliau mendidik kami sampai saat ini ya Allah, sampai kami besar ya Allah. Maka dari itu ya Allah, maka kami tidak bisa menjelas jasa daripada orang tua kami ya Allah. Kami hanya bisa mendoakan keduanya ya Allah. Jikalau mereka masih hidup ya Allah, berikan mereka kebahagiaan ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada keduanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan apabila mereka sudah wafat mendahului kami ya Allah, jadikan kubur mereka Allah bin riyadil jinan ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Jangan jadikan dosa yang kami lakukan di dunia ini ya Allah sebagai beban daripada mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, di sisa daripada umur kami ini ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk selalu meniti jalan-Mu ya Allah, jalan yang Kau ridhai ya Allah, jalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, agar kami ya Allah kelak di akhir hayat kami ya Allah, kami bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, kami wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Arhamar Rahimin. Kemudian kelak ya Allah, tatkala di padang mahsyar ya Allah, tatkala matahari Kau turunkan satu jengkal di atas kepala kami ya Allah, semua manusia hidup ya Allah, semua manusia mencari keselamatan masing-masing ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, bangkitkan kami ya Allah bersama rombongan baginda Nabi Muhammad, bangkitkan kami ya Allah bersama rombongan baginda Nabi Muhammad, berada di bawah bendera baginda Nabi Muhammad, duduk dekat dengan baginda Nabi Muhammad, berbaris di saf pertama dekat dengan baginda Nabi Muhammad, agar kami bisa memandang wajah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, agar kami bisa bersalaman dengan baginda Nabi Muhammad, agar kami bisa memeluk baginda Nabi Muhammad, agar kami bisa berjalan bersama baginda Nabi Muhammad, agar kami bisa minum air telaga Kautsar dari tangan baginda Nabi Muhammad, agar tatkala kami dihisab ya Allah didampingi baginda Nabi Muhammad, tatkala di mizan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, tatkala menyeberang shiratal mustaqim yang begitu dahsyat ya Allah, yang di bawahnya api neraka yang menyala-nyala ya Allah. Engkau ya Allah, Engkau izinkan kami untuk bisa menyeberang shiratal mustaqim bersama rombongan baginda Nabi Muhammad dan mendapatkan doa daripada baginda Nabi Muhammad, sampai Engkau kumpulkan kami bersama baginda Nabi Muhammad di surga-Mu ya Allah. Kami rindu kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah, kami cinta kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah. Berilah kami anugerah ya Allah untuk bisa memandang wajah beliau ya Allah di dunia sebelum kami memandang beliau di akhirat ya Allah. Walaupun dalam mimpi kami ya Allah, walaupun dalam mimpi kami ya Allah, walaupun itu seumur hidup sekali ya Allah dalam hidup kami ya Allah. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjanji kepada kami ya Allah, man ra'ani fil manam wa sayarani fil yaqظah. Barang siapa yang pernah memandangku dalam mimpinya, maka dia akan bisa memandang aku dalam keadaan nyata ya Allah. Jadikan kami golongan orang-orang yang bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad ya Allah dalam mimpi kami dan dalam keadaan hadir kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah sudah sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita bacakan
kepada Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf pada kalian kesalahan dan kata-kata salah, keliru yang menyinggung perasaan bapak ibu. Mohon diberkati, dimaafkan seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.